Halo sahabat, kembali lagi di channel Ternakpedia. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan tombol loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan info menarik lainnya dari channel Ternakpedia. Cara usaha breeding kambing yang benar, breeding lebih menghasilkan. Breeding kambing. Konsep dalam breeding kambing yang benar akan menghasilkan anakan yang baik. Pada usaha tradisional, banyak sekali perkawinan sedarah yang secara berulang dilakukan tanpa mengetahui akibat buruknya. Tentu saja, akibatnya bisa menurunkan genetik yang dimana awalnya genetiknya unggul hingga menjadi jelek, seperti pertumbuhan yang lambat hingga rentan terkena penyakit. Karena tidak tersedianya pejantan unggul menyebabkan terjadinya perkawinan sedarah, sedangkan pada konsep breeding ketersediaan pejantan unggul dan kandang kawin yang layak menjadi salah satu syarat pentingnya. 1. Pengertian breeding kambing. Breeding sendiri memiliki arti pembibitan baik ternak besar ataupun ternak kecil. Tentunya pembibitan untuk menghasilkan genetik anakan yang baik. Breeding dewasa kini menjadi salah satu usaha di samping daging dan susu. Dengan breeding yang baik, peternak akan diuntungkan karena bisa mendapatkan perputaran uang yang lebih cepat. Breeding sendiri bisa dijual atau diternakan kembali oleh peternak itu, tergantung kebutuhannya, di mana jika mendekati hari raya kurban, biasanya peternak breeding akan memilih membesarkannya sendiri dan menjualnya dikarenakan harga akan menjadi lebih mahal. 2. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam breeding kambing. Seleksi. Ini berguna untuk mendapatkan keturunan berupa anakan yang baik dan unggul dengan beberapa kriteria yang diinginkan menggunakan cara menseleksi induk baik jantan dan betina. Recording ini berisi tentang beberapa histori indukan yang dikawin silangkan, serta performance seperti pencapaian bobot badan, jumlah beranak, dan lainnya. Pakan yang mencukupi kebutuhan gizi, baik berupa pakan tunggal seperti pabrikan ataupun campuran dari beberapa bahan pakan, seperti jenis rumputan unggul dan beberapa konsentrat. Biosecurity yang baik bisa membuat ternak kita tetap aman dan sehat, karena bibit unggul harus dijaga dengan baik. 3. Cara memilih bakalan untuk breeding kambing. Kambing memasuki masa kawin adalah saat umurnya menginjak 10 hingga 12 bulan. Meskipun sebelum memasuki usia 10 bulan, ada beberapa kambing yang sudah dikawinkan, tetapi untuk mendapatkan anakan yang baik dan indukan, agar tetap sehat sebaiknya mengikuti umur kawin 10 hingga 12 bulan. Jika membeli bakalan di pasar, kadangkala ada beberapa penjual yang mengatakan bahwa masih usia 3 hingga 4 bulan, tetapi aktualnya sudah lebih dari itu. Hal pertama yang bisa diperhatikan adalah melihat bulu di sekitaran punggungnya masih tebal dan kemudian melihat tanduk. Contoh berikut ini adalah untuk memilih bakalan kambing boer. Karena harganya yang relatif mahal, jadi harus benar-benar mengetahui secara detail. Kaki dari pangkal sampai ke pinggul lurus dan simetris. Jaraknya juga lebar, di mana kelebaran jarak ini akan menentukan bagusnya kambing. Semakin lebar jaraknya, maka akan semakin baik. Lebar loin. Loin di sini adalah bagian setelah leher antara pundak, yang dimana yang baik adalah yang lebar dan rata. Panjang saddle depan dan belakang alias punggungnya terlihat seimbang dan hampir lurus. Kaki kambing boer haruslah besar. Kukunya yang baik adalah yang lurus dan bagus. Histori kesehatan pada ternak kambing juga bisa dilihat dari kuku ini. Seperti kuku yang terbuka menandakan kambing tidak sehat. Pastern atau bagian antara kuku dan pergelangan atasnya bentuknya lurus, tidak menekuk ataupun melipat. Pada kaki belakang dari paha atau sampai siku kaki, bawah bentuknya tidak terlalu bengkok. Lebar badan sebaiknya memilih yang lebih terbuka atau lebar. Pilihlah leher kambing yang panjang. Di atas kaki depan usahakan untuk tidak memilih yang terlalu menonjol, cukup yang tidak terlalu kelihatan, tetapi jika diraba masih ada dagingnya. Jika memiliki indukan dengan kriteria di atas, anakan hasil breeding kambing yang hasilkan akan lebih baik. Walaupun tidak bisa sempurna, semua dimiliki seperti ciri bakalan yang baik yang telah dijelaskan di atas, setidaknya ini bisa dijadikan referensi untuk membeli bakalan baik jantan dan betina. 4. Persiapan usaha breeding kambing. Persiapan lahan dan lokasi kandang. Sebaiknya kandang dibangun jauh dari pemukiman warga. Hal ini bertujuan agar limbahnya tidak mencemari air dan bau dari kotoran tidak sampai kepada warga. Letak kandang yang baik juga harusnya bisa meningkatkan potensi dan tumbuh kembang kambing breeding. Serta yang tidak kalah penting adalah bisa masuknya alat transportasi, baik untuk mengangkut pakan, mengangkut anakan, bibit, dan sarana lainnya.
Kandang yang baik juga terpenuhi dan dekat dengan sumber air. Hal ini dikarenakan kebutuhan air pada ternak adalah ad bilitung atau tidak terbatas, di mana harus tersedia setiap saat, dan tersedianya air yang bersih berarti bisa menjamin kesehatan ternak melalui kontaminasi air minum. Listrik menjadi kebutuhan lainnya yang tidak kalah penting. Masuknya listrik akan membantu menunjang baik dalam penerangan, pemberian pakan, dan pengolahan pakan serta tumbuh kembang bagi kambing itu sendiri. 5. Jenis kandang breeding kambing. Usaha breeding kambing. Ada beberapa kandang yang harus disiapkan, terlebih dan mengingat tentunya apabila ternak sakit, harus kita pisahkan agar tidak menular kambing lain. Ya, walaupun itu sebisa mungkin kita tekan dengan biosecurity yang baik dan kontinu. Ada 6 jenis kandang yang harus dipersiapkan, seperti kandang masa laktasi atau menyusui jika ternak perah kandang untuk jantan, kandang untuk indukan saat kawin ataupun beranak, kandang untuk proses pembesaran anakan, dan terakhir adalah kandang untuk menempatkan kambing yang sakit. Keenam tipe kandang tadi haruslah dibuat dari bahan yang kuat dan sebaiknya menggunakan kandang jenis panggung dengan drainase air yang baik, sehingga kotoran tidak menggenang apalagi menjadi becek sehingga menimbulkan lalat serta amoniak yang tinggi, yang tidak baik untuk ternak itu sendiri. Berikut standar luasan kandang per ekornya menurut Kementerian Pertanian. Kondisi ternak luasan kandang. 1. Jantan dewasa 1 hingga 1,2 meter persegi per ekor. 2. Betina dewasa 0,7 hingga 1 meter persegi per ekor. 3. Induk laktasi 0,7 hingga 1 meter persegi per ekor, plus 0,5 meter persegi per ekor anak. 4. Jantan atau betina muda 7 hingga 12 bulan 0,75 meter persegi per ekor. 5. Jantan atau betina sapihan 4 hingga 7 bulan 0,5 meter persegi per ekor. 6. Persiapan alat serta mesin breeding kambing. Untuk persiapan dan alat yang dibutuhkan yang akan kami bahas adalah untuk peternakan rakyat, di mana alat yang dibutuhkan adalah genset untuk mengantisipasi mati listrik, lampu untuk alat penerangan kandang, alat semprot berupa sanitasi dan untuk membersihkan kandang. Jika punya ternak yang banyak, sebaiknya memakai mesin chopper untuk menghemat pencacahan pakan. Recording kambing per ekornya lengkap dengan alat penandanya, alat untuk mengangkut pakan, ternak, dan transportasi lainnya. 7. Pakan usaha breeding kambing. Dibutuhkan pakan yang berkualitas untuk menunjang tumbuh kembang dan genetik dari ternak breeding kambing ini, seperti legum, rumput atau hijauan, serta beberapa pakan yang sudah mendapat perlakuan seperti fermentasi. Hasil sampingan dari industri juga bisa seperti bungkil kelapa, bungkil kedelai yang lebih tinggi proteinnya, dan terakhir penggunaan konsentrat. Itulah beberapa langkah-langkah cara usaha breeding kambing. Semoga video ini bermanfaat ya. Jangan lewatkan informasi menarik lainnya di channel Ternakpedia.